Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi kitab Al-I'rab an Qawaidil I'rab karya Al-Imam Ibn Hisham rahimahullahu taala. Kita masuk di sekarang jenis keempat dari kata-kata yang butuh diketahui oleh al-mu'rib, orang yang meng-i'rab. Qala Ibn Hisham Al-Ansari rahimahullah, an-na'ur rabi', jenis keempat. Dari 8 golongan, 20 kata yang perlu kita ketahui. Maja'a ala arba'ati aujuh, apa yang datang di atas 4 sisi. Sekarang sudah naik dari 3 menjadi 4. Wa huwa arba'un. Ya, makin banyak sisinya, maka makin sedikit kosakatanya. Dan dia ada 4. Ada 4 kata yang memiliki 4 sisi i'rab. Ihdaha, salah satunya, itu yang pertama, laula. Ini laula ada 4 sisi i'rabnya. Kata laula. Fayuqalu fiha, maka dikatakan padanya sisinya. Pertama, tarotan, sisi 1, terkadang harfun yaktadim tina jawabi liwujudi syarti. Dia adalah huruf yang mengharuskan terhalanginya jawabannya karena adanya syaratnya. Berarti laula ini memiliki syarat dan memiliki jawaban. Laula ini dia memiliki syarat dan memiliki jawaban, dan fungsinya mengharuskan imtina jawabi, tidak adanya terhalanginya jawabannya, liwujudi syarti, karena adanya syaratnya. Iya, kita baca dulu di catatan 288, bermakna kalau sekiranya tidak ada. Itu terjemahannya. Jadi terjemahannya laula pendek, ucapan Arabnya, tapi terjemahannya panjang. Kalau sekiranya tidak ada. Iya. Contoh dulu untuk menjelaskan ucapan beliau pertama. Ya. Untuk menjelaskan ucapan Ibn Hisham yang pertama. Iya. Laula misalnya Zaidun. Laula Zaidun la ja'a amrun. Laula Zaidun la ja'a amr. Mana syaratnya? Apa? Zaid. Jawabannya ja'a amr. Apa pernyataan penulis tadi? Dia adalah huruf mengharuskan terhalanginya siapa? Jawabannya ini nih. Terhalanginya ini jawabannya karena ada syaratnya. Apa tadi terjemahannya? Kalau sekiranya tidak ada Zaid, maka akan datang Amr. Kalau sekiranya tidak ada Zaid, akan datang Amr. Sekarang Amr datang enggak? Yang antum pahami dari ucapan itu. Amr datang enggak? Tidak. Kan sudah dibilang tadi fungsinya. Terhalang ini syaratnya. Terhalang ini jawabannya. Karena ada syarat. Berarti sekarang ada Zaid. Kan dia bilang, sekiranya tidak ada Zaid, akan datang Amr. Berarti Zaid sekarang ada atau tidak? Ada atau tidak Zaid? Ada. Makanya terhalang jawabannya. Itu Amr tidak datang. Paham fungsi laula yang pertama? Jadi dia adalah huruf yang mengharuskan terhalanginya jawabannya karena ada syaratnya. Yaitu karena ada Zaid, Amr tidak datang. Karena ada Zaid, jawabannya, syaratnya, Amr tidak datang. Akhirnya jawaban syaratnya tidak ada. Paham fungsi pertama? Hah?
Berarti ini adalah disebut dengan harf tadi imtina syart jawabihi liwujudi syarti. Tidak adanya jawabannya karena adanya syarat. Tidak adanya jawabannya karena adanya syaratnya. Ini penjelasan laula sisi pertama. Harpun yaktadim tina jawabi liwujudi syarti. Huruf yang mengharuskan tidak adanya jawabannya, terhalanginya jawabannya karena adanya syaratnya. Wa taqtassu bil jumlatil ismiyah al-mahdufatil khabara ghaliban, dan terkhusus pada jumlah ismiyah yang dihilangkan khobarnya kebanyakannya. Sudah lewat dah. Bahkan di mutamimah kalau ada laula pasti khobarnya dihilangkan secara wajib. Tapi Ibn Hisham bilang ghaliban, kebanyakannya. Dipahamkan? Jadi dia ini biasa masuk pada jumlah ismiyah. Ini kalau laula. Kalau laula biasa masuk pada jumlah ismiyah. Dan kebanyakannya khobarnya dihilangkan. Kebanyakannya khobarnya dihilangkan. Makanya saya bilang itu. Laula Zaidun laja'a Amr. Saya langsung letakkan Zaidun setelahnya. Karena itu jumlah ismiyah. Hanya Zaidun mubtada. Zaidun mubtada. Khobarnya mana? Hilang. Khobarnya hilang. Kebanyakannya khobarnya tidak disebutkan. Kebanyakannya khobarnya tidak disebutkan. Jelas pembahasan kita ini? Jelas ini? Jelas atau belum? Siapa yang belum jelas, kasih tahu memang. Iya. Kata balonah contoh. Laula Zaidun la akramtuka. Sekiranya Zaid tidak ada, saya akan memuliakan. Sekarang dia muliakan atau tidak? Tidak. Kenapa? Ada Zaid. Karena adanya syaratnya mengharuskan tidak ada jawabannya. Kan begitu tadi ketentuannya. Berarti tidak ada pemuliaan sekarang. Nah, tidak ada kopi, tidak ada teh, tidak ada potong kambing kan ada Zaid. Tidak tahu apa masalahnya itu. Iya, itu urusan orang lain. Ini hanya contoh saja. Wa minhu, di antaranya juga adalah contohnya laulai lakana kada. Laulai lakana kada. Kalau bukan karena saya, walaupun ucapan ini secara tauhid tidak boleh. Kalau sekiranya tidak ada saya, begitu artinya itu. Sekiranya tidak ada saya, lakana kada, maka akan demikian dan demikian. Ucapan orang, kalau bukan karena saya, kamu tetap di got, misalnya. Ada antum paham ini? Ini ucapan hanya contoh bahasa. Kita tidak bahas dulu secara tauhid. Secara tauhid. Iya, laula lakana kada. Ini sama contohnya. Ai laula ana maujudun. Jadi itu maujudun, itulah khobar yang dihilangkan. Sekiranya saya tidak ada, begitu jadinya. Sekiranya saya tidak ada, maujudun itu dari kata ada tadi. Ya, takdirnya, khobarnya. Selesai sisi pertama. Sisi kedua. Hati-hati. Sisi kedua, harfu tahdidin. Watarotan harfu tahdidin. Wa ardin. Masya Allah. Berbeda sekali dengan pertama. Terkadang dia menjadi huruf tahdid wa ard. Huruf tahdid meminta dengan paksa atau ard meminta dengan halus. Kan tolab kan diantara tolab adalah tahdid dan diantara tolab adalah apa? Ard. Apa tahdid? Meminta dengan paksa. Ard meminta dengan halus, lembut. Lihat. Ay tolabun bi'iz'aj. Ini makna tahdid. Yaitu meminta dengan kasar, keras, paksaan. Lihat 290 bermakna hendaklah. Jadi maknanya bisa maknanya nanti hendaklah. Jadi jangan sampai antum terjemahkan masih pertama. Tadi makna pertama beda, sekiranya tidak ada. Kalau ini maknanya hendaklah, kalau bermakna iz'aj, tolabun bermakna tahdid, tolabun bi iz'aj.
Au birifkin, ini makna ard. Meminta dengan lembut, rifkin. Ini makna ard. Yaitu tolab iz'at, meminta dengan paksaan. Au birifkin atau dengan lembut, ini makna ard. 291, catatan 291 bermakna mengapa tidak. Hati-hati saudara, jadi bisa bermakna kalau dia tahdid, hendaklah. Kalau bermakna ard, birifkin, berarti mengapa tidak. Titik-titik, tinggal nanti pasangkan kalimat setelahnya. Apa ciri-cirinya? Ini yang paling penting saudara. Tadi kan kalau masuk pada jumlah ismiyah, maka itu makna pertama. Kebanyakan khobarnya dihilangkan. Kalau ini apa ciri-cirinya? Supaya kita langsung bedakan saja dalam terjemahan. Kata beliau, fataktasu bil mudhari. Maka dia terkhusus pada fi'il mudhari. Jadi kalau masuk pada fi'il mudhari, inilah artinya. Hendaklah atau mengapa tidak? Mengapa tidak kamu pergi? Mengapa tidak ikut? Mengapa tidak pulang? Mengapa tidak? Begitu. Atau hendaklah pulang. Hendaklah pergi. Paham artinya nanti? Ini khusus pada fi'il mudhari. Au bima fi ta'wilihi. Atau yang bisa ditakwil ke fi'il mudhari. Yang bisa diubah ke fi'il mudhari. Maknanya. Lihat dulu contohnya. Laula tastaghfirunallah. Ini bermakna, hendaklah kalian beristighfar kepada Allah. Karena setelahnya fi'il mudhari, bukan jumlah ismiyah. Bukan jumlah ismiyah. Hati-hati terjemahannya. Jangan sampai antum bilang, kenapa tidak mereka? Bukan begitu. Paham kan? Atau sekiranya tidak. Bukan. Ini maknanya adalah, hendaklah kalian beristighfar kepada Allah. Atau bisa meminta dengan ini, bisa tolab iz'aj. Minta dengan paksa. Artinya beristighfarlah kepada Allah. Atau bisa tolab birifkin tadi. Lihat. Laula akhartani ila ajalin qarib. Mengapa engkau tanita. Engkau tidak mengakhirkan kami. Kan mengapa tidak tadi? Mengapa tidak? Tolab birifkin. Mengapa engkau tidak mengakhirkan kami ke ajal yang sebentar saja? Akhirkan sedikit maksudnya. Mengapa engkau tidak akhirkan kami walaupun sedikit? Jelas pembahasan ini maknanya mengapa tidak atau hendaklah. Bisa juga hendaklah. Bisa juga hendaklah. Ini makna kedua. Dari mana kita tahu arti itu? Lihat dia masuk pada fi'il mudhari. Dia masuk pada fi'il mudhari. Makna ketiga. Watarotan dan terkadang. Ini makna ketiga. Harfu taubih. Huruf yang bermakna celaan. Cercaan. Makian. Lihat catatan 292 apa artinya? Apa artinya 292? Bermakna mengapa? Untuk mencela. Mengapa? Tapi untuk mencela. Kapan? Fataktasu bil madi. Maka ini biasa khusus pada fi'il madi. Hafal ciri-cirinya? Khusus pada fi'il madi. Inilah nanti antum bisa terjemahkan dengan baik. Kalau antum terjemah. Dan bisa antum pahami dengan baik kalau antum dengar ucapan orang. Jadi sama-sama kalimat yang dipakai. Laula. Tapi lihat setelahnya apa? Isim. Maka maknanya yang pertama. Fi'il mudhari makna kedua. Fi'il madi ini makna ketiga. Celaan ternyata. Bermakna celaan. Nah contoh. Falaula nasarahumullahu falaula nasarahumul ladzina taqadu min dunillah qurbanan alihata. Ini Allah mencela orang-orang menyembah selain Allah. Mengapa orang-orang yang mereka jadikan selain Allah tidak menolong mereka? Mengapa orang-orang yang mereka jadikan selain Allah sebagai kedekatan yang sebagai Tuhan tidak menolong mereka? Ini bukan Allah membenarkan apa yang mereka lakukan. Tapi ini Allah mencela mereka. Itu kenapa itu orang-orang syirik yang menyembah selain Allah. Sembahan mereka tidak menolong mereka. Ya karena orang musyrik ketika senang syirik. Sebagaimana antum sudah pelajari di Qaidul Arba. Ya, di kaidah terakhir. Di kaidah terakhir.
Demikian pula di makna tafsir kalimat tauhid ada juga disinggung oleh Syekh. Ini ayat celaan terhadap orang-orang musyrik. Orang-orang musyrikin itu kalau di masa lapang, rezekinya luas, dia pergi syirik. Dia melakukan sesembahan kepada selain Allah. Orang sekarang istilahkan dengan sedekah bumi. Iya, sedekah bumi. Dia pergi, dia hasil panen, dia kumpulkan, dia bawa ke pohon. Itu saat lapang. Tapi orang musyrikin dulu saat susah, mereka tidak menyeru lagi selain Allah. Mereka akan menyeru berdoa kepada Allah ikhlas. Kalau susah. Kalau susah, orang musyrikin dulu. Orang musyrikin zaman dahulu. Maka Allah katakan, kenapa tidak dia seru itu sembahannya selain Allah? Iya. Karena saat susah ingat Allah, saat senang tidak pernah ingat Allah. Padahal Nabi menganjurkan kita muslim sebaliknya musyrik. Kenali Allah saat senang, supaya Allah mengenalmu saat susah. Anda paham ini kan? Jangan susah baru rajin berdoa. Iya. Saat senang harus rajin berdoa supaya nanti saat susah dikenal. Dikenal. Ini ayat sekali lagi bukan untuk membenarkan perbuatan mereka, tapi ini kata laula, fungsinya apa? Apa fungsinya? Taubih. Allah mencerca, mencela mereka karena mereka menyembah selain Allah. Ini fungsi laula. Ini fungsi laula yang ketiga. Yang keempat, terakhir untuk fungsi laula. Dan makna yang keempat ini yang paling panjang belum. Ini karena contohnya ada beberapa. Kila dikatakan, dan ini paling lemahnya sisi laula. Watakunu harfa istifham. Dia bisa menjadi huruf istifham. Karena kalau antum melihat makna 1, 2, 3, itu ada kata tanyanya. Paham kan? Maka mereka mengatakan sekalian sisi yang keempat adalah dia bisa menjadi huruf istifham. Dia bisa menjadi huruf istifham. Contohnya sama dengan tadi. Nah, laula akhartani ila ajalin qarib. Ini istifham kata mereka. Laula unzila ilaihi malak. Kenapa tidak diturunkan kepadanya malaikat? Menurut mereka ini huruf istifham. Qalahul Harawi. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Harawi. Itu Abu Abdil Abu Ubaidah Al-Harawi. Ahmad Abu Ubaidah Al-Harawi. Iya. Kata Ibn Hisham. Wadhahir annaha fil ula. Dan yang nampaknya bahasanya pada ayat yang pertama. Lil ard. Itu bermakna ard. Yang tadi. Ayat pertama tidak bermakna istifham. Tapi bermakna ard. Lihat catatan 295. Bermakna mengapa tidak. Pada ayat yang pertama. Laula akhartani ila ajalin qarib. Bermakna mengapa tidak engkau akhirkan saya. Ya, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu dekat. Sampai waktu yang dekat. Iya, itu yang dohirnya. Wa fitnaniya litahdid. Sementara pada ayat yang kedua itu bermakna tahdid. Jadi bukan istifham, tapi bermakna apa? Tahdid. Pada ayat yang kedua, mana ayat yang kedua? Laula unzila ilaihi malakun. Itu maknanya adalah tahdid. Apa tahdid tadi? Meminta dengan paksaan, bermakna hendaklah. Pada ayat yang kedua, laula unzila ilaihi malak. Hendaklah diturunkan malaikat kepadanya. Paham terjemahannya? Iya, ini yang dibutuhkan. Jadi selesai. Jadi makna yang keempat bermakna istifham, tapi contoh yang disebutkan oleh Al-Harawi tidak tepat. Bahkan Ibnu Hisham mengatakan ayat pertama bermakna ard, ayat yang kedua bermakna apa? Tahdid, wazada, dan ada juga makna yang menambah makna lain. Wazada, dan dia menambah makna akhar, makna yang lain. 297 ada catatan sedikit, yaitu Ahmad Abu Ubaidah Al-Harawi menambah makna yang lain. Wahwa antakuna bimanzilatil lam. Berarti ini makna yang kelima menurut Al-Harawi. Karena Al-Harawi menambahkan dua makna, yaitu makna huruf istifham dan makna yang kelima adalah sama dengan lam.
sama dengan lam 298 bermakna penafian. Jadi maknanya seperti lam. Penafian. Wa ja'ala minhu dia, yaitu Al-Harawi, Ahmad Abu Ubaidah Al-Harawi, menjadikan juga dari contoh makna penafian, falaula kanat qaryatun amanat. Falaula kanat qaryatun amanat. Yaitu menurut Al-Harawi makna laula di sini lam. Ai, lihat terjemahannya, ai yaitu lam takun qaryatun amanat. Dia bukanlah negeri yang beriman. Jadi laula maknanya bukanlah. Itu lam. Lam takun qaryatun amanat. Bukan desa yang beriman. Dia tambahkan ini makna. Tapi Ibnu Hisham bantah lagi. Wadh-dhahir annal murada fahalla. Tapi yang nampaknya diinginkan dengan ayat ini, falaula kanat qaryatun amanat, bahasanya maknanya adalah halla 299 saudara, yaitu bermakna tahdid. Ya tak? Kembali ke makna apa? Tahdid, meminta dengan paksaan, atau taubih, mencela. Meminta dengan paksaan atau apa? Mencela. Iya, karena ayat tadi terkait dengan kaum Nabi Yunus. Kaum Nabi Yunus, waktu Nabi Yunus berdakwah kepada mereka, tidak ada satupun yang menjawab. Maka Allah katakan, falaula kanat qaryatun amanat. Dia bukanlah negeri yang beriman. Ini untuk mencelanya. Bukan membenarkan karena mereka tidak percaya Rasul, tapi mencela mereka. Paham kan? Atau bisa bermakna tahdid. Hendaklah desa itu beriman. Ya kan? Makna tahdid. Meminta dengan paksa. Hendaklah desa itu beriman. Ini makna yang benarnya kata Ibnu Hisham. Iya. Wa huwa qaulul Akhfash wal Kisai wal Farra. Dan ini merupakan pendapat, yaitu maknanya halla, tahdid. Ini pendapat dari Al-Akhfash, Al-Kisai, dan Al-Farra. Iya. Wa yu'ayyiduhu. Dan diantara yang mendukungnya, yaitu yang mendukung bahwa laula di sini maknanya adalah tahdid. Maknanya tahdid bukan bermakna lam seperti yang dikatakan oleh Ahmad Abu Ubaidah Al-Harawi. Di antara yang menguatkannya adalah anna fi harfi Ubay, bahwasanya pada bacaannya Ubay, harf artinya bacaannya qiraah. Iya. Bahasanya pada harf, ada catatan di bawah dalam qiraah dan bacaan. Di bacaannya Ubay wa Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Mas'ud fahalla. Jadi bacaannya Abdullah bin Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab, mereka baca bukan falaula, tapi apa? Fahalla kanat qaryatun aminah. Berarti menunjukkan apa? Bacaannya Ubay dan Ibnu Mas'ud ini menunjukkan bahwa falaula maknanya apa? Maknanya apa? Halla. Tahdid. Bukan lam. Bukan lam. Ini menguatkannya. Waliyalzamu min dalika. Dan hal itu mengharuskan makna nafi alladzi dzakarul Harawi. Artinya kalau dia bermakna tahdid, ya kembali juga ke makna nafi. Artinya tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh siapa? Al-Harawi. Cuman Al-Harawi menambahkan itu sebagai makna lain. Untuk laula. Yang benarnya enggak. Itu bermakna tahdid. Dan kalau tahdid berarti ada penafian. Kalau tahdid bermakna penafian. Dipahamkan? Jadi sama saja. Tidak perlu ditambahkan makna lain. Tidak perlu ditambahkan makna lain. Bilang saja sama dengan makna tahdid. Atau art. Karena tahdid atau art mengandung juga makna apa? Penafian. Disebutkan oleh siapa? Al-Harawi. Makanya di catatan 301. Yaitu tidak bertentangan. Apa yang disebutkan oleh Al-Kisai, Al-Akhfash, Al-Farra, itu tidak bertentangan dengan disebutkan oleh siapa? Al-Harawi. Cuman beda penamaan. Kalau Al-Harawi menamakan harfun bimanzilatil lam. Kalau Al-Kisai, Al-Akhfash, dan siapa tadi?
Al-Farra mengatakan maknanya tahdid. Berarti kembali ke makna sebelumnya. Lianna iktirona itu tambahkan satu ya. Satu titik lagi itu kurang. Lianna iktirona taubih. Tambahkan satu titik di fa-nya. Lianna iktirona taubih bil fi'lil madi. Karena penggandengan celaan dengan fi'il madi. Yus'iru mengisyaratkan bintifa'i wuku'ihi dengan tidak terjadinya. Dengan tidak terjadinya. Berarti kembali ke makna taubih ya. Makna taubih atau makna taudih, tahdid. Tapi di dalamnya terkesan ada makna nafi. Paham ini kan? Berarti tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan. Selesai. Yang pertama, yang memiliki 4 sisi. Siapa itu? Laula. 3 makna pertama itu disepakati. Kemudian makna yang keempat itu diperselisihkan. Itu penukilan dari Al-Harawi. Dipahamkan? Iya. Selesai huruf pertama. Ada pertanyaan? Itu kan maknanya kembali ke sini. Ini berbicara makna. Ini berbicara arti, bukan berbicara amalan. Ya kan kita tidak berbicara amalan ini. Kalau amalannya major. Itu sudah lewat kan di sebagian orang Arab. Amalannya. Sekarang ini adalah kita berbicara apanya? Maknanya. Berbicara maknanya. Jelas ini mursyid? Ada masalah? Enggak, itu kan yang antum, itu amalannya. Dah, amalannya. Ini kita berbicara apa sekarang? Makna. Dia bisa bermakna pertama, kedua, ketiga, keempat. Iya, misalnya isim fa'il. Nah, isim fa'il dari isim beramal sama fi'il kan mukhtalifun alwanuhu, maknanya yaktalifu alwanuhu. Kan isim yang beramal sama fi'il bisa ditakwil ke fi'il. Paham kan? Seperti masdar bisa ditakwil ke fi'il bersamaan atau bersama ma. Sudah lewat kan? Ada lagi? Ada tadi itu laulai. Antum dah lihat itu contohnya laulai. Itu kan contoh menjar itu. Sudah? Atsaniyah, yang kedua ini bukan hal yang lain. Ini yang biasa untuk pelajari selama ini. Atsaniyah, in. Yang kedua, in. Ternyata in punya 4 sisi, saudara. In, al-maksuratul khafifah. Yang di kasroh hamzanya ringan. In. Nanti yang ketiga, an. Mudah ini. In. Yang di kasroh dan diringankan. In. Fayuqalu fiha, maka dikatakan padanya syartiyah. Jelas kalau ini ya? In syartiyah. Tahu in syartiyah apa tugasnya kira-kira? Menjazam. Fina pada contoh. In tukhfu fima fi sudurikum au tubduhu ya'lamullah. Jelas kalau ini. Wa hukmuha an tajzimu fi'ilain. Hukumnya menjazam 2 fi'il. Selesai yang pertama. Wa nafiyah. Dia bisa juga in nafiyah. Temannya siapa ini? Yang pernah kita pelajari juga ini. Temannya siapa? Temannya Laisa. Sebentar. In nafiyah. Catatan 304.
bermakna tadi syartiyah bermakna jika 303. Yang ini bermakna pelarangan. In nafiyah bermakna pelarangan. Pinah pada contoh in indakum min sultanim bihada. Tidak ada bagi kalian sultan dalam hal ini. Tidak ada sultan bagi kalian dalam hal ini. Apa artinya sultan di sini? Ilmu. Sultan, pokoknya faedah. Sultan kalau disebutkan di Quran atau hadis maknanya hujjah. Ilmu. Makna sultan adalah ilmu kalau disebutkan di Quran atau hadis. Wa ahlul aliyah dan penduduk atas. Ini berbicara kembali yang ada di Mutammimah. Penduduk atas 305 bagian atas dari negeri Najd, yaitu dari negeri Najd hingga Tihamah dan hingga belakang negeri Makkah atau Hijaz. Iya, itu dibilang bagian atas, bagian tinggi. Iya. Dari negeri Najd, Najd itu dulu mencakup Taif dan yang lain-lainnya. Itu dibilang Najd karena sudah daerah bukit. Daerah bukit hingga Tihamah. Tihamah paling jauhnya karena Tihamah gunung besar, gunung Tihamah, dan hingga di belakang negeri Makkah atau Hijaz. Iya, intinya beramal di penduduk atas. Orang-orang atas. Yu'milunaha amal laisa. Mereka mengamalkannya amalannya laisa. 306 dengan syarat. Saya ulangi saja syarat di Mutammimah. Dengan syarat khobarnya tidak bergandengan dengan in, khobarnya tidak bergandengan dengan illa, khobarnya tidak mendahului isimnya, maf'ulun bi dari khobarnya tidak boleh mendahului isimnya kecuali dzaraf atau jar majrur yang disebutkan di Mutammimah. Nahwu qauli ba'dihim, contoh ucapan sebagian mereka yaitu orang-orang atas, in ahadun khairon min ahadin illa bil afiyah. Ini maknanya adalah laisa ahadun khairon. Laisa ahadun khairon. Tidak ada seorang pun yang lebih baik dari orang lain kecuali dengan keselamatan. Kecuali dengan keselamatan. Di sini dia beramal. Wa qad ijtama'ana. Apa ini? Salah itu ya? Salah cetak. Qad ijtama'a. Tidak ada nanya. Qad ijtama'a telah terkumpul keduanya. Telah terkumpul keduanya, yaitu syartiyah dan nafiyah. Makna pertama dan kedua. Ada catatan di bawah. Antara syartiyah dan nafiyah. Telah terkumpul keduanya fi qauli ta'ala, pada firman Allah Ta'ala. Pada firman Allah Ta'ala. Wa in kulla, mana itu? Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih. Ini dua makna itu. Wala in zalata, jika keduanya zalata. Lihat itu langit dan bumi. Keduanya zalata. Ya. Keduanya miring. Ya. Keduanya bergeser, bergerak. In amsakahuma. Tidak ada yang memegang keduanya. Min ahadin, dari seorang pun setelah Allah. Jadi in pertama bermakna jika. In kedua bermakna apa? Apa? Nafi. Jika. Keduanya itu yang pertama. Makna kedua, in amsaka. Tidak ada yang menahannya. Jadi ini namanya terkumpul dua. Iya. Terkumpul dua. Yang ketiga, sisi yang ketiga, wa mukhaffafatun minats tsaqilah. Ini sudah kita pelajari di inna. Bisa dia diringankan dari berat. Bisa dia diringankan dari berat. Ya, itu inna yang dibaca apa? In. Fi nahwi qauli ta'ala, dalam contoh firman Allah Ta'ala, wa inna kullan lamma la yuwaffiyannahum. Tapi bukan itu, belum ada contohnya itu. Makanya kata beliau, fi qiraati man khaffafat tsaqilah. Pada bacaan orang yang meringankan itu yang berat, yaitu dia baca wa in kullan lama. Dia ringankan dua-duanya yang berat. Yang tasdid. Wa in kullan
Lama itu juga lama. Karena kalau ringan harus ada lamul ibtida. Wa in kullan lama la yuwaffiyannahum. Dia ringankan. Lihat di bawah 309 yaitu tanpa tasdid in dan lama. Tanpa tasdid in dan lama. Itu maksudnya. Terus pernyataan beliau wa yakillu i'maluha. Seperti di Mutammimah. Jarang beramalnya kalau dia diringankan. Jarang beramalnya kalau dia diringankan. Amala inna amalannya inna. Al-musyaddadati yang bertasdid. Kahadil qiraah seperti bacaan tadi. Kan beramal tadi. Dia ringankan dan dia amalkan. Ingkullan. Dia baca ringan dan dia amalkan. Itu jarang. Itu jarang. Wa min ihmaliha. Dan di antara contoh tidak beramalnya. Di antara contoh tidak beramalnya. In kullu nafsin lama alaiha hafid. Paham ini kan? Fi qiraati man khaffafa lamma. Pada bacaan orang yang meringankan lamma. Itu dibaca lama alaiha hafid. Lama. Pada baca orang yang meringankannya. Jarang sekali beramal. Ini contohnya. In kullu. Kullu. Beramal atau tidak itu? Beramal atau tidak itu? Tidak beramal. Tidak beramal. Wa amma man syaddada. Adapun kalau orang yang mentasdidnya. Yaitu dia baca. In kullu nafsin lamma. Dia baca begitu tasdid. Orang yang mentasdidnya. Fahya indahu nafiyah. Maka di sisinya adalah in nafiyah. Bukan in mukhaffafa minat tsaqila. Maka nanti beda terjemahan. Kalau antum baca begini. In kullu nafsin lama alaiha hafid. Sungguh. Setiap jiwa betul-betul ada penjaganya. Karena maknanya in di situ inna. Tapi kalau antum baca in kullu nafsin lamma, maka artinya tidak ada satu jiwa pun. Paham kan? Kecuali ada. Karena lama bermakna kecuali. Lama bisa bermakna kecuali atau tidak? Bisa. Sudah lama bersama kita. Tidak ada satu jiwa pun kecuali padanya penjaganya. Paham jadi maknanya, Imam? Ini kata mereka, ini keharusannya. Yang keempat, yaitu yang makna terakhir untuk in. Makna terakhir untuk in, wa zaidatun. Dia bisa zaidah. Hanya tambahan untuk menguatkan kalimat. Pinah pada contoh. Kalau zaidah ada catatan di bawah 312. Datang untuk menguatkan kalimat. Iya, pindah pada contoh ma in zaidun qaimun. Ini artinya sungguh ya Zaid tidak berdiri. Cuman di situ ada ma, batal amalannya karena bergandengan dengan siapa? In. Iya kan? Yang tadi syaratnya ma, syarat amalannya ma tidak boleh bergandengan dengan siapa? In. In di situ adalah in apa? Zaidah. Wa taqufu mal hijaziyah fil anil amal. Makanya kata beliau menahan ma hijaziyah dari beramal. Menahan ma hijaziyah dari beramal. Yaitu dari beramal amalan laisa. Catatan di bawah. Itu beramal amalan laisa. Kemudian kata beliau. Wahaitu stama'at ma wa in. Faedah ini. Ketika berkumpul ma dan in. Ketika berkumpul ma dan in. Fa in taqaddamat ma ala in. Jika ma mendahului in, fahya nafiyah wa in zaidah. Faedah berharga sekali. Jadi kan gini saudara, ma dan in ini saling memiliki syarat. Paham tak? Kadang dia ma in, kadang in ma. Paham ini? Sekarang belum katakan, kalau ma di depan, in setelahnya, fahya nafiyah wa in zaidah. Maka ma nafiyah in zaidah. Penting sekali ini dalam kalimat. Antum dapat kalimat ma'in. Pastikan ma nafiyah. In zaidah. Itu penting dalam i'rab. Pastikan begitu bentuk i'rabnya. Wa in taqaddamat in. Tapi kalau innya di depan. Innya di depan. Ma-nya setelahnya. Fahiya syartiyah. Maka innya syartiyah. Jadi kalau ada kalimat begini. In ma. In ma. Pastikan in siapa? Syartiyah. In syartiyah. Ma-nya
wa ma zaidah. Kebalikannya. Jadi kalau ma di depan, ma nafi. In zaidah. Kalau innya di depan, in syartiyah. In syartiyah, ma zaidah. Perhatikan itu i'rab. Perhatikan itu i'rabnya, faedah dari penulis. Contoh. Nah, wa imma takhafanna. Wa imma takhafanna. Imma. Siapa yang di depan? In. Berarti in siapa sini? Syartiyah ma zaidah. Maka terjemahannya dan jika. Paham ini kan? Dan jika kamu takut. Paham terjemahannya? Ma zaidah. Menguatkan. Jelas pembahasan ini Ibnu Hisham? Faedah berharga sekali ini yang terakhir. Ya, setelah berlokasi zaidah. Jadi bisa ma yang zaidah, bisa in yang zaidah. Tergantung siapa yang duluan. Kalau ma yang duluan, in zaidah. Kalau in yang duluan, ma zaidah. Ma zaidah. Selesai, in. Selesai, in. Setelah itu yang ketiga, an. Itu kita ambil besok. Kemudian nanti yang keempat, man. Yang keempat, man. Kita ambil besok insya Allah. Iya. Yeah. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Kan itu sudah di mutammimah kamal. Kalau ringankan in dari an inna, wajib ada lam. Wajib tak? Mutammimah saudara. Sudah lewat di mutammimah itu. Wajib supaya ditahu, supaya bisa dibedakan antara in nafiyah dengan in yang diringankan dari berat. Anda bilang begini, in zaidun qaimun. In zaidun qaimun. Ini bisa nafi kalau tidak ada lamnya. Ini maknanya nafi sehingga nanti beramal amalan laisa. In zaidun qaiman. Zaid tidak berdiri. Tapi kalau dibilang in Zaid laqaim. In Zaid laqaim. Maka in di sini apa ini? In apa ini? Yang diringankan dari berat. Dari mana saya tahu? Dari lam. Bukan lamma saudara. Ucapan kamal tadi kan harus lamma. Enggak, harus lam. Laqaim, lajalis. Paham kan? Iya. Seperti orang buton juga. Kalau ada in, masukkan la ode. Berarti in, mukhafafah minat, takila. Kan dia tambahkan lam. Paham kamal? Paham? Nah. Katanya paham. Yang mana itu? Maknanya mudhari itu. Maknanya mudhari karena bukan telah, dia minta diakhirkan setelahnya. Berarti akan. Mudhari. Paham kan? Sekalian itu tadi yang bisa ditakwil ke mudhari. Juga fi'il madhi yang bermakna mudhari. Tadi ada pertanyaan siapa tadi? Sudah? Iya, jawabannya kan dia kan syarat. Gori jazm. Itu baru itu bukan lam jawaban syarat, itu lam jawaban sumpah. Biasanya ada sumpah. Paham tak? Selalu ada lakunna mu'minin.
la akramtuka. Nah, ada lagi? Tadi, laulai lakana kada. Apa maknanya itu tadi? Sama. Sudah? Alhamdulillah. Insyaallah kita lanjut lagi besok. Selasa ini ya. Sisa 2 hari lagi. Sisa 2 hari untuk kayaknya belum mampu ya. Insyaallah kita akhirkan lagi pekan depan mungkin selesai. Pokoknya bab 3 ini antum sabar saja. Karena bab 3 ini adalah bab yang paling membosankan. Ya, saya lihat muka-muka manusia sudah membosankan. Karena dia hanya sisi i'rab. Tapi penting. Nanti antum suatu saat butuh. Ketika antum mau terjemahkan. Dan tidak bingung artinya. Kadang kan di terjemahan, kenapa ini? Kenapa tidak nyambung terjemahannya? Padahal antum yang tidak nyambung. Tidak tahu sisi makna kalimat. Inilah pentingnya di Qaidul i'rab ini. Ya, di Qaidul i'rab. Alhamdulillah. Dan ini baru sedikit. Sebenarnya ada banyak kata yang seperti ini. Cuman Ibnu Hisham memberikan yang sering muncul. Alhamdulillah. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illallah.